Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia dengan NIM 20600124012. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi aliran filsafat modern dalam pendidikan. Dalam ranah pendidikan, filsafat berfungsi sebagai landasan berpikir yang menentukan bagaimana pembelajaran dirancang dan dijalankan. Filsafat modern yang lahir dari abad pencerahan hingga kontemporer mengangkat nilai-nilai seperti kebebasan berpikir, keunikan individu, serta kemampuan manusia untuk memilih dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Hal ini sangat kontras dengan kehidupan tradisional yang cenderung otoriter dan berpusat pada guru. Metode pembelajaran yang pertama, siswa aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini berarti siswa tidak hanya mendengarkan atau mencatat, tetapi mereka juga berinteraksi, bertanya, berdiskusi, dan berefleksi atas pengalaman belajar mereka. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai pemandu yang membantu siswa menemukan sendiri pemahaman melalui pertanyaan, diskusi, proyek, dan pengalaman langsung. Dan yang ketiga, pembelajaran dialogis, reflektif, dan kontekstual. Pembelajaran dilakukan melalui dialog dua arah, bukan sekadar ceramah satu arah. Siswa diajak berpikir mendalam dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata mereka, sehingga pelajaran tidak hanya relevan tetapi juga bermakna. Selanjutnya ada implikasi terhadap kurikulum. Kurikulum sebagai isi dan struktur pendidikan juga mengalami pengaruh besar dari filsafat modern. Yang pertama itu kurikulum fleksibel dan adaptif. Kurikulum tidak lagi bersifat satu arah dan seragam untuk semua siswa. Ia perlu disesuaikan dengan konteks lokal, kebutuhan individu, dan perkembangan zaman. Kurikulum bisa berubah menjadi sebuah kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, fokus pada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kurikulum modern menekankan pengembangan higher order thinking skill, kemampuan berpikir di atas sekedar mengingat dan memahami. Siswa harus mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi atas berbagai persoalan nyata di masyarakat. Dan yang ketiga, materi tematik dan terhubung dengan kehidupan nyata. Pembelajaran tidak lagi terotak-kotak dalam disiplin ilmu yang terpisah, tetapi bersifat tematik, integratif, dan aplikatif. Hal ini memungkinkan siswa memahami hubungan antar konsep dan mengaitkannya dengan dunia nyata, menjadikan proses belajar lebih bermakna dan relevan. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam filsafat modern tidak sekedar untuk mencetak pekerja yang patuh atau warga negara yang taat, tetapi untuk membentuk individu yang utuh, sadar diri, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Yang pertama itu, mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Setiap manusia memiliki potensi unik yang harus dikembangkan, baik aspek intelektual, emosional, sosial, spiritual, hingga keterampilan praktis. Pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu aspek ini. Yang kedua, mendorong kemandirian, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Pendidikan harus membantu siswa mengenal dirinya, membuat keputusan sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Selain itu, ia juga harus menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Yang ketiga, membentuk pribadi yang mampu menghadapi perubahan zaman. Dunia terus berubah dengan cepat. Pendidikan harus melahirkan individu yang fleksibel, adaptif, dan mampu terus belajar sepanjang hayat agar dapat bertahan dan berkembang dalam dunia yang dinamis. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.